Biasanya bikin konten di stadion atau di studio, cuman kapan lagi sambil di opnam, sambil infus kita bikin konten karena gue jujur bosen banget dari kemarin dan ternyata momennya pas hari ini baru aja dilakuin drawing untuk ACL2 di kantornya AFC di Kuala Lumpur tadi siang dan tadi gue udah lihat hasil drawingnya. Memang ini merupakan hasil drawing yang cukup berat untuk Persib Bandung karena Persib Bandung tergabung dalam grup E bersama dengan sejumlah tim kuat seperti tim asal Korea Selatan, FC Seoul, dan juga ada tim Melbourne Victory dari Australia dan ada satu tim dari Vietnam yaitu Chong Vietel. Memang Persib harus menghadapi Manila Tigers dulu partai kualifikasi untuk bisa memastikan mereka akan menghadapi lawan-lawan ini di ACL musim 2026-2027. Ini merupakan grup yang cukup berat kalau menurut gua, apalagi kalau kita bandingkan dengan grupnya Persib di musim lalu, di mana di musim lalu semua tim yang dihadapi oleh Persib semuanya berasal dari tim ASEAN seperti Lion City, lalu juga Selangor dan ada Bangkok United yang dihadapi oleh Persib Bandung di musim lalu. Tapi kalau di musim ini kita lihat klub-klubnya sudah klub-klub level Asia lagi, hanya satu yang dari ASEAN yaitu dari Hanoi, tapi sisanya ini dari Australia dan juga dari Korea Selatan. Tapi kalau kita lihat dari grup sebelah, sebetulnya setiap grup diisi oleh tim-tim besar asal Jepang dan juga Korea Selatan dan juga Australia. Seperti di grup F, kita tahu di sana ada Adelaide United bersama dengan BG Patum. Ini klubnya mantan pemain Persib yang sekarang main di Liga Thailand. Lalu Lion City juga di grup F bersama dengan Taipo, klub asal Hong Kong. Sementara di grup G ada Machida Zelvia, ini klub asal Jepang bersama dengan Shanghai Xinhua, ini juga klub asal Tiongkok bersama dengan Sfairyeng dan juga Tampines Rovers. Sementara di grup H ada Gangwon, klub asal Korea Selatan, ada juga wakil asal Malaysia yaitu Kuching bersama dengan Kice asal Hong Kong dan juga Phnom Penh yang tergabung dalam grup H. Jadi menurut gue persaingan sama-sama berat karena ini levelnya sudah level Asia. Meskipun memang kalau dibandingkan dengan grup F dan juga grup H, selain dari klub asal Korea dan juga Australia, sisanya ini mungkin lebih ringan dibandingkan dengan dua tim besar yang dihadapi oleh Persib di grup E. Tapi ini justru menjadi ujian untuk Persib bisa membuktikan diri kalau memang Persib sudah naik kelas, sudah terbiasa bermain di Asia karena bagaimanapun sudah dua musim mereka berpengalaman main di level ACL2, lalu juga mungkin secara mentalitas seharusnya sudah mulai terbiasa, sudah mulai terbangun untuk melawan tim-tim besar. Selain itu juga ada kualitas pemain yang memang sudah coba dilakukan oleh manajemen dengan mengupgrade pemain-pemain yang dibutuhkan dari musim ke musim. Jadi kalau kalian lihat eh, ada alasan di balik kenapa akhirnya kedalaman squad dari Persib Bandung di musim ini sangat dalam dan ini adalah jawabannya karena secara perjalanan nantinya pasti akan sangat jauh dan ini akan membutuhkan fisik yang prima, kesiapan yang prima dari setiap para pemain. Ini juga akan menjadi pembuktian kualitas seorang Igor Tolik dalam membawa Persib di ACL2. Gua katakan ini ACL2 terberat yang sejauh ini dihadapi ataupun dijalani oleh Persib Bandung sepanjang 3 musim terakhir. Cuma sekali lagi Persib Bandung harus bisa membiasakan diri untuk bisa main dengan tim-tim besar di Asia kalau target utamanya nanti, target jangka panjangnya nanti bermain konsisten gak hanya di ACL2 tapi di ACL Elite. Artinya adalah kalau menurut gua ketika Persib bermain di Asia, sebetulnya targetnya bukan juara atau enggak, tapi konsistensi. Apakah mereka bisa konsisten dalam bermain? Apakah mereka bisa konsisten dalam mengikuti turnamen tersebut tahun ke tahun? Dan apakah mereka bisa konsisten eh, memberikan perlawanan? Siapapun lawannya, meski lawan yang dihadapi, pasti secara level, secara kualitas pemain di atas dari Persib Bandung. Tapi justru yang gue sangat sayangkan di balik gue sangat apa ya sangat tertarik lah melihat ACL2 di musim ini adalah hukuman 2 pertandingan tanpa penonton yang sudah dijatuhkan oleh AFC
sebetulnya manajemen sudah melakukan banding tapi ditolak, sehingga dipastikan ini ketika melawan Manila Tigers, partai penentu apakah Persib bisa lolos dan juga melawan tim-tim yang gue sebutkan tadi, ini tidak bisa didukung oleh bobotoh di GBLA. Dan kalau nggak salah tuh ada 2 kali sanksi, satu melawan Manila Tigers dan juga nanti satu pertandingan tanpa penonton di pertandingan pertama home ACL 2. Ini merupakan buntut dari apa yang dilakukan oleh sejumlah bobotoh di akhir musim kemarin ketika Persib tersingkir dari ACL2, sebetulnya menang di GBLA melawan Ratchaburi tapi kalah secara agregat, sejumlah penonton turun ke dalam lapangan. Mungkin itu emosi sesaat pada saat itu, kemarahan sesaat pada saat itu. Cuman harus kalian sadari dampaknya harus kita rasakan sekarang ketika Persib melawan tim-tim yang kuat dan membutuhkan dukungan dari bobotoh. Karena ulah soal sejumlah oknum tersebut, akhirnya Persib tidak bisa didukung oleh elemen bobotoh yang terkadang ataupun selalu menjadi kekuatan pemain ke-12 untuk tim Persib Bandung, tidak hanya di Liga tapi di Asia. Sehingga ini menjadi catatan penting dan juga harus diingat oleh setiap bobotoh dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, sekarang gue mau coba mengulas satu persatu dari tim yang dihadapi oleh Persib Bandung di ACL2, FC Seoul dan juga Melbourne. Gue katakan tadi menjadi tim yang paling berat karena dua tim ini masuk dalam 10 tim dengan nilai skuad tertinggi di ACL2. Dan meskipun memang di FC Seoul setelah gue coba untuk bisa riset, ini tidak ada pemain yang tergabung dalam pemain timnas Korea Selatan yang dibawa ke Piala Dunia di tahun 2020 kemarin. Tapi ada satu kiper muda bernama Kim Won Yoon yang dibawa, tidak didaftarkan tapi menjadi kiper pendamping untuk bisa membantu latihan dari timnas Korea Selatan. Kalau kita lihat dari sisi pertahanan, ini perpaduan antara back asing dan juga back lokal, di mana dua center back mereka, Al Arab dan juga Jerus, menjadi andalan di musim lalu, bersama dengan Chun Choi dan juga Kim di back kanan dan juga back kiri. Sementara di tengah ini ada gelandang asal Kroasia yang menjadi core permainan bersama dengan Babek, berduet bersama dengan Lee. Sementara di depan memang ada kelima lah, ini striker asal Polandia yang menjadi top skor tim, bermain 24 match dan juga sudah mencetak 10 gol. Di samping itu juga ada sayap bernama Jens yang sudah mengoleksi 7 gol dari 32 permainan yang ditampilkan. Memang sekarang K-League bukan seperti Super League dan juga sejumlah liga yang baru saja mulai, tapi K-League sudah memainkan separuh laganya, di mana sekarang FC Seoul menjadi pemuncak klasemen sementara, sudah bermain 23 kali, mencetak 14 kemenangan, 5 kali seri dan juga 4 kali mengalami kekalahan. Sudah unggul 10 poin dari Ulsan di peringkat kedua, dan FC Seoul menjadi tim dengan raihan gol paling produktif, sudah mencetak 39 gol dan hanya kebobolan 19 gol, di mana hasil kebobolan ini paling sedikit di bawah Gangwon. Ini juga tim yang bermain di ACL2 pada musim ini. Kalau kita lihat dari hasil FC Seoul di musim lalu, memang FC Seoul ini bermain di ACL Elite pada musim lalu, tergabung di grup A, berada di peringkat 7 dari 12 tim yang tergabung di grup A ACL Elite, dan hanya mengoleksi 2 kali kemenangan, 4 kali hasil seri dan juga mengalami 2 kali kekalahan. Meskipun demikian, hasil tersebut membuat FC Seoul bisa lolos ke babak 16 besar meski akhirnya harus tersingkir secara agregat 1-3 dari klub asal Jepang, VTC Kobe. Sehingga memang ini tim yang kita tahu kalau misalkan kalian nonton timnas Jepang, klub-klub Jepang selalu memiliki intensitas yang tinggi. Intensitas ini mencakup bagaimana mereka melakukan pressing, perpindahan bola, duel, recovery ball, sehingga ini menjadi sistem permainan yang advance dan juga harus coba diladeni oleh para pemain dari Persib Bandung. Selain itu juga kualitas individu dari Korea Selatan menjadi salah satu negara yang punya pemain dengan kualitas yang baik, bahkan sejumlah pemain ini sudah mulai bermain di klub top Eropa, bahkan beberapa pemain sudah bermain secara reguler, sehingga secara kualitas pemain ini juga
memiliki hal yang positif selain juga organisasi permainan yang kita tahu sering menjadi andalan dari klub-klub asal Korea Selatan. Sementara itu dari Melbourne Victory ada satu pemain dari timnas Australia yang kemarin bermain di Piala Dunia bernama Nishan Velupillai. Ini pemain sayap, pemain depan, dan di Melbourne Victory sudah mencetak 4 gol dari 22 pertandingan. Selain itu juga ada satu pemain asal Spanyol yang malang melintang di klub-klub Eropa, Juan Mata yang pernah memperkuat Valencia, lalu juga Chelsea, dan pada musim lalu ini menjadi pemain terbaik di A-League, bermain 25 kali dan juga mencetak 5 gol. Selain itu juga di depannya ada dua striker asing, Santos dan juga Vargas, yang masing-masing sudah mencetak 7 gol. Kalau kita lihat dari raihan ataupun peringkat dari Melbourne di musim 2025-2026 memang hanya berada di peringkat keempat, 26 kali main, 11 kali menang, 7 kali seri, dan juga mengalami 8 kali kekalahan. Tim terproduktif ketiga di liga dengan raihan 44 gol dan juga hanya kebobolan 33 gol. Tapi secara histori memang Melbourne merupakan tim yang punya sejarah panjang, sudah 4 kali juara dari A-League, dan kita tahu bagaimana pemain Australia memiliki pemain yang tinggi sehingga secara duel-duel udara ini akan menjadi kelebihan yang harus diantisipasi oleh pemain Persib, di samping juga duel fisik dan juga tempo permainan yang harus coba diredam dan juga dilawan oleh para pemain dari Persib Bandung. Untuk wakil asal Vietnam ini Chong Vietel, klub asal Hanoi, ini menjadi klub yang harus wajib hukumnya didapatkan poin penuh untuk Persib jika ingin menjaga peluang lolos ke babak gugur di ACL2 di musim ini. Bukan menjadi pertandingan yang mudah, tapi kalau dibandingkan dengan Seoul dan juga Melbourne, klub asal Vietnam ini menjadi tim yang paling realistis. Kita curi poinnya secara penuh, menang di kandang dan juga harus menang di tandang. Tapi sekali lagi ini akan menjadi pertandingan yang sangat sengit karena secara hitung-hitungan juga pasti si Chong ini akan mengincar poin penuh juga dari Persib Bandung. Dan kita harus belajar dari bagaimana Persib Bandung tersingkir dari Ratchaburi di musim lalu, meskipun secara level menurut gue 11-12 dengan Persib, tapi secara kesiapan, secara mentalitas di lapangan mereka lebih unggul dibandingkan dengan Persib Bandung. Kita tahu ini Chong Vietel sekarang berada di peringkat kedua sementara, berada di bawah dari Chong An di musim 2025-2026. Dari 26 permainan mengoleksi 59 poin, berbeda 10 poin dari Chong An, mencatatkan 15 kali kemenangan, 9 kali seri, dan juga 2 kali kekalahan. Dan secara histori keseluruhan ini sudah 6 kali juara Vietnam League, meski terakhir kali didapatkan di tahun 2020. Tapi yang menarik dari statistiknya adalah mereka bisa mencetak 39 gol di musim lalu dan juga hanya kebobolan 21 gol. Tim terbaik dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Vietnam League di musim lalu. Dan kalau gua tadi riset, ternyata ada 4 pemain timnas Vietnam yang semuanya berposisi sebagai back yang berasal dari tim ini. Artinya nantinya kita jangan kaget ketika Persib menghadapi blok pertahanan yang rapat dan juga disiplin, dan Vietnam kita tahu ketika mereka memiliki pertahanan yang baik, ada juga pemain-pemain yang memiliki kecepatan sehingga transisi dari bertahan ke menyerang akan menjadi salah satu hal yang harus diantisipasi oleh Persib Bandung dan juga Igor Torik. Kalau gue sekali lagi cukup excited dengan drawing ini akan menjadi pelajaran pengalaman untuk Persib jika sekali lagi ingin konsisten dan juga mengincar ACL Elite, sehingga ini bukan soal menang atau kalah, ini bukan soal juara atau tidak, tapi yang penting Persib Bandung bisa bermain secara kualitas, bisa bermain secara konsisten, dan bisa menunjukkan perlawanan untuk bobotoh yang selalu mendukung Persib Bandung. Gimana kalau menurut kalian berdasarkan drawing ini, apakah optimis dan juga apa harapan kalian? Coba tulis di kolom komentar.